Shalom, damai di hati. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena atas penyertaan serta tuntunannya Allah kita semua boleh ada sampai saat ini. Kita boleh memasuki bulan yang baru di tahun 2020 ini. Terlebih lagi, saat ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun melihat situasi saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah lewat live streaming, tapi kita yakin percaya apapun yang kita lakukan pada saat ini, itu semua boleh menjadi berkat, terlebih lagi boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini, saya mengajak teman-teman di rumah untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Masih lagi diberikan kesempatan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan melaksanakan ibadah walaupun hanya lewat live streaming, tapi kami yakin percaya Tuhan ini semua boleh membawa berkat di luar sana. Tuhan Yesus Kristus, ibadah kami pada saat ini kami hanya mengotorkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa? Kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengecewakan hati Tuhan, kita menyakiti sesama kita menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati teman-teman kita, terlebih kita menyakiti hati Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan? Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, Allah merelakan anaknya yang tunggal, disalibkan di atas kayu salib, hanya untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu saat ini, marilah kita membawa setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan, kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
lagi kami Tuhan Yesus menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, serta putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur buat perkenanan Tuhan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Engkau sudah boleh melayakkan kami. Sadarlah kami Tuhan, kami sangat sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami Tuhan, menyakiti hati teman-teman kami, hati orang tua kami. Terlebih kami menyakiti hati Tuhan, baik itu sengaja Tuhan maupun tidak sengaja. Lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, maupun lewat pikiran kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan dengar setiap suara pengampunan kami Tuhan. Ampuni Tuhan dan layakanlah kami. Serta ubahkanlah hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami yang berdoa Tuhan. Setiap pengampunan kami, setiap pengakuan kami yang mau hanya bawa di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Kau dapat di aku tetap setia. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna, untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, kemampuan yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Bahkan kami bersyukur di saat ini Tuhan Engkau berikan kami kesempatan pemuda Jemaat Gemim Kanaan melalui live streaming kami boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang beribadah dari rumah. Tuhan berkati kami, Tuhan fokuskan hati dan pikiran kami. Anugerahkan kami hikmat, kebijaksanaan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan sebentar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kuasai kami siap bejana hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Pembacaan kita di saat ini diambil dari Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Saat ini orang boleh masuk dalam ibadah pemuda tingkat jemaat Gemim Kanaan edisi yang ke-7. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah kali ini ada satu ilustrasi yang ingin saya bagikan. Jadi di sebuah kota ada dibuka tempat hiburan malam. Bukan tempat dugem ya, tapi yang lebih orang kenal dengan pasar malam. Nah pastinya penduduk di sekitar situ menyambut dengan gembira. Ada berbagai macam permainan, stand makanan, dan sirkus. Tapi kali ini yang paling menarik perhatian adalah atraksi manusia kuat. Setiap malam ratusan orang menonton pertunjukan manusia kuat. Ia bisa menghancurkan batu bata yang tebal hanya dengan satu kali tinju. Dia bisa backing bengko besi hanya dengan tangan telanjang. Bahkan dia sampai mengalahkan semua pria di kota itu dalam lomba panco. Pokoknya dia luar biasa kuat. Nah, malam itu untuk menutup pertunjukan ia hanya memeras sebuah jeruk dengan genggamannya. Ia memeras terus hingga tetes terakhir air jeruk itu terperas. Kemudian ia menantang para penonton. Kemudian katanya, barang siapa yang bisa memeras hingga keluar satu tetes saja air jeruk dari buah jeruk ini, akan kuberikan uang 1 juta rupiah. Kemudian naiklah seorang laki-laki atlet binaraga, kira-kira badannya sebesar pemain kajon kita malam hari ini. Nah, dia naik ke atas panggung, dengan tangannya yang kekar, ia memeras dan memeras. Tapi tak setetes pun air jeruk itu keluar. Sepertinya seluruh isi jeruk sudah terperas habis. Akhirnya ia gagal. Beberapa pria kuat lainnya ikut mencoba, tapi tak ada yang berhasil. Nah, manusia kuat ini tersenyum dan berkata, "Aku berikan satu kesempatan terakhir. Siapa yang mau mencoba?" Kemudian seorang wanita kurus setengah baya mengacungkan tangan dan meminta agar dia boleh mencoba. Kata si manusia kuat ini, "Tentu saja Nyonya, mari naik ke panggung." Manusia kuat itu membimbing wanita itu naik ke atas pentas. Beberapa orang mengolok-ngolok wanita itu, menjadikannya bahan tertawaan. Wanita itu lalu mengambil jeruk dan menggenggamnya. Kemudian mencoba memeras dengan penuh konsentrasi. Ia memeras, dan teman-teman tahu setetes air jeruk muncul dan membasahi lantai. Memang the power of emak-emak.
Nah, penonton terdiam sejenak. Lalu cemooh tadi segera berubah menjadi tepuk tangan yang meriah. Manusia kuat lalu memeluk wanita kurus itu, katanya, "Nyonya, aku sudah melakukan pertunjukan semacam ini ratusan kali, dan ribuan orang pernah mencobanya agar bisa membawa pulang hadiah yang kutawarkan. Tapi mereka semua gagal. Hanya kau satu-satunya yang berhasil memenangkan hadiah itu. Boleh aku tahu bagaimana kau bisa melakukan hal itu?" "Begini," jawab wanita itu, "jika suamimu sedang jatuh sakit keras dan tak bisa mencari nafkah, sedang kau memiliki 8 anak yang harus kau beri makan setiap harinya, lalu kau harus kuat mencari uang meski hanya 1 sampai 2 rupiah saja, maka hanya dengan memeras jeruk untuk mendapatkan 1 juta rupiah bukanlah hal yang sulit." Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang bijak berkata, bila Anda memiliki alasan yang cukup kuat, Anda akan menemukan jalannya. Seringkali kita tak kuat melakukan sesuatu bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan hal itu. Nah, teman-teman, dan hal yang mendasari alasan yang cukup kuat adalah kasih. Seorang wanita tadi berhasil melakukannya karena ia melakukan demi orang-orang yang ia kasihi dengan sepenuh hati. Demikian halnya dengan Allah yang memberikan kemurahannya demi kita umat yang dikasihinya. Ya, teman-teman dikasihi Tuhan, kemurahan artinya sesuatu yang dilakukan atau diberikan dari itikat baik, bukan dari keadilan atau imbalan. Kemurahan dari Allah adalah ketika Dia melakukan sesuatu untuk kita, suatu kebaikan dari itikat baiknya, bukan karena kita layak mendapatkannya, tapi karena Ia adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan atas dasar kasih inilah orang tahu bersama bahwa Allah rela mengorbankan putra tunggalnya demi menebus dosa kita umat manusia. Dan apa balasan kita? Saya rasa banyak dari kita mencoba untuk mengesankan Allah. Kita mencoba membuat diri kita tampak lebih baik dari diri kita yang sebenarnya. Tapi jika kita ingin kemurahan Allah lebih lagi, kita harus berhenti berusaha mengesankan Allah dan hanya mengasihi Dia dengan segenap hati. Sekali lagi, hanya mengasihi Dia dengan segenap hati. Namun, perkara kasih di sini bukanlah hal yang mudah. Butuh alasan yang kuat, butuh komitmen untuk mewujudkan kasih yang setia. Bukan sekedar mengasihi, tapi mengasihi dengan setia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini memperlihatkan bagaimana Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus muridnya bahwa apakah engkau mengasihi aku? Di sini Yesus butuh komitmen Petrus. Bukan hanya berucap, sekedar menjawab, tapi mampu melakukan apa yang diperintahkan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Pengalaman Petrus pernah gagal mengasihi Yesus dengan penyangkalannya sebanyak 3 kali. Namun Yesus tidak menolak dia, tapi memberi kesempatan menggembalakan domba-dombanya dengan setia. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia adalah loyalitas 2 mitra untuk mengasihi bukan setengah jalan atau setengah hati, melainkan secara setia, yaitu secara berkelanjutan, sinambungan, kontinu dan konstan. Kasih setia bukan diwujudkan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata. Kasih setia antara Allah dan manusia pun merupakan komitmen loyalitas antara 2 pihak atau 2 mitra. Pihak Allah sudah menunjukkan komitmennya kepada kita, lalu pihak kita diundang untuk menanggapinya dengan kasih setia kepadanya. Akan tetapi bukan maksud bahwa kita menunjukkan kasih setia kepada Allah hanya dengan cara verbal dan ritual seperti ibadah dan upacara, bukan pula secara legal seperti menjalankan kewajiban dan peraturan agama, bukan pula secara ornamental seperti mengenakan hiasan atau busana agama, melainkan secara operasional dan fungsional, yaitu lebih dalam wujud menunjukkan kasih setia kita kepada Allah dan semua kekasih Allah yang ada di sekitar kita. Amin. Saat ini kita kembalikan kepada MC.
Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan untuk persembahan akan di-skip. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa penutup dan kita angkat lagu pujian Doa Mengubah Segala Sesuatu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, kekal sampai selamanya, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh mengadakan ibadah bersama, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang ada di rumah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan bahkan kerinduan, sehingga ibadah di saat ini Tuhan boleh hampir selesai terlaksana dengan baik. Biarlah apa yang kami lakukan di malam hari ini itu semua dapat berkenan kepadamu, dapat menyenangkan hatimu Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, tadi kami telah sama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan, anugerahkan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau, bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tapi boleh mengasihi dengan setia, mengasihi dengan sepenuh hati, bahkan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami rindu berdoa buat organisasi pemuda Jemaat Gemim Kanaan, mulai dari penatua yang ada, penatua Priscilla Lumentut, komisi yang ada, bahkan sampai kepada anggota yang ada. Tuhan Yesus memberkati setiap kami Tuhan, anugerahkan sehati sepikir dalam melayani Engkau, anugerahkan sukacita dalam melayani. Engkau memberkati Tuhan Yesus, biarlah
pemuda jemaat Gemim Kanaan dapat menjadi obor pembangunan, dapat menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Berikan selalu semangat, berikan selalu sukacita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami pun rindu berdoa buat orang tua kami yang ada dekat bersama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan Yesus yang memberkati orang tua kami. Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan. Berkati Tuhan Yesus, berikan mereka umur panjang sehingga kelak mereka masih diberikan kesempatan kami untuk bisa membahagiakan mereka Tuhan. Berikan mereka selalu berkat dari Tuhan dalam mereka mendidik kami, membesarkan kami Tuhan. Berkati segala apapun yang menjadi mata pencarian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, lakukan sekiranya Tuhan Yesus yang campur tangan, sehingga dimanapun mereka pergi dan berada ada selalu dalam naungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami pun rindu berdoa bagi keadaan dunia kami yang saat ini di mana sedang mengalami pergumulan menghadapi virus corona. Tuhan, kami yakin ini semua terjadi atas izin Tuhan. Namun kami pun terlalu yakin bahwa Tuhan yang akan mampu menyelesaikan semuanya. Tuhan yang akan mampu mengakhiri semuanya. Kami rindu Tuhan, kuasa pemulihan dari Tuhan, kuasa penyembuhan dari Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati dunia ini, memberkati terlebih khusus bangsa negara kami Indonesia, memberkati Provinsi Sulawesi Utara, bahkan Kota Manado Tuhan. Lebih khususnya Tuhan berkati semua Tuhan Yesus, pasien yang ada, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan ketabahan, diberkati segala upaya mereka untuk sembuh Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, biar mereka boleh merasakan tangan kasih Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan. Diberkati juga para medis yang ada, yang senantiasa setia untuk mengupayakan penyembuhan. Tuhan Yesus berkati, berikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra, sehingga mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan demi kesembuhan pasien yang ada. Diberkati juga pemerintah yang ada, bahkan tokoh-tokoh gereja yang ada. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mereka mengambil keputusan Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat yang ada. Bahkan memberkati masyarakat yang ada, berkati umat-Mu Tuhan Yesus, biar boleh sama-sama bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus, semuanya kami serukan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan saat ini kami pun rindu berdoa buat kami yang mengikuti ibadah di saat ini, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati kami sebagai mahasiswa, kami sebagai pekerja, atau bahkan sementara mencari pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati kami dalam masa muda kami. Diberkatilah segala apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami, biar semuanya itu dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan lebih khusus bagi teman-teman yang melayani di malam hari ini. Tuhan Yesus berkati semua yang memberi diri, yang memberi waktu. Tuhan berkati MC, pemain musik, bahkan tim multimedia. Tuhan berkati kami semua, berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ketika kami bekerja di ladang-Mu tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa hanya dalam satu nama Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalikan kepada MC. Ibadah kita sudah selesai. Sebagai lagu penutup, kita angkat pujian Obor Pembangunan.
Shalom. Terpuji nama Tuhan Yesus, kalau ibadah malam hari ini boleh selesai dengan baik. Atas nama komisi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertugas memperlancar ibadah malam hari ini. Terima kasih kepada Rista Mangual yang boleh menjadi WL kita di malam hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih buat Patricia, Lumentut SH, MKN yang boleh melayani Tuhan di malam hari ini. Bahkan Saudara Michael Sandak yang boleh main musik bersama dengan Saudara Rio Katulis. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, sampai ketemu lagi di ibadah live streaming minggu depan, di ibadah yang ke-8. Dan tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati. Terima kasih.